Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya David Angie. Jadi dari tadi pagi kita itu sudah sibuk belanja bersama Pak Su. Dari jam 9 pagi kita itu keliling 5 tempat untuk mencari barang yang kita perlukan buat aktivitas di minggu depan. Jadi minggu depan itu kami akan ikut bazar makanan. Temanya itu International Food. Nah, karena ini pertama kali ikutan bazar, kita itu nggak tahu persiapan apa saja yang diperlukan. Makanya kita itu dari tadi pagi keliling-keliling teman-teman nyari-nyari barang. Dan makanan utama kita itu adalah nastar teman-teman. Kita itu menjual beberapa jajanan pasar Indonesia, kue-kue basah ya teman-teman ya. Kita juga ada jual lupis ya teman-teman. Saya itu sangat tidak nyangka ternyata kue lupis juga menjadi incaran teman-teman orang Indonesia di sini. Saya belum jual ya, masih ada teman yang bantu post di grup, itu sudah banyak yang mau order. Jadi ikutin terus video hari ini karena hari ini kita itu mulai mau mempersiapkan dari selai nanasnya. Nah, ini adalah nastar yang kita bikin sendiri ya teman-teman. Untuk sementara kita bikinnya 3 buah nanas dulu, masih ada 2 nanas yang di situ. Tapi itu nanti karena kan kuali kita juga nggak terlalu besar ya. Kita itu bertahap, mulai dari 3 biji dulu, nanti kita lihat kalau kurang kita harus nambah lagi. Jadi moga-moga kita memperkenalkan jajanan pasar Indonesia ini mendapat sambutan ya teman-teman. Kita itu bazar 2 hari, di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Dan terus dukung kami dalam memperkenalkan jajanan pasar Indonesia. Semoga saja makin banyak orang yang tahu di sini. Ternyata postingan saya waktu saya bikin kue, waktu saya masak, itu menarik perhatian teman-teman Kanada di sini. Oleh karena itu, mereka mendukung saya untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Karena itu, saya memberanikan diri kali ini untuk mengikutinya. Dan yang menjadi bahan utama yang akan saya jual itu adalah nastar, teman-teman. Ini bikin selainya sangat lama dan membutuhkan kesabaran. Ternyata begitu ya proses bikin nastar itu, belum lagi bahan-bahannya yang lumayan premium. Karena untuk menghasilkan nastar yang enak itu kita wajib menggunakan butter yang bagus, telur yang segar, dan juga selai nanas yang enak. Rasanya sangat deg-degan dan sangat gugup teman-teman. Apalagi belum pernah mengikuti acara seperti ini. Saya itu bukan takut jualannya tidak laku, melainkan saya takut kalau ada kue yang tidak terasa enak ataupun ada bahan-bahan yang kurang. Karena saking gugupnya saya itu sampai tidak bisa tidur beberapa hari. Bayangkan teman-teman, selama 4 hari berturut-turut saya itu kebangun terus tengah malam. Jadi beginilah rasanya kalau kita itu mendapatkan proyek yang besar. Padahal ini hanyalah festival jual makanan internasional yang biasa-biasa saja. Tapi karena belum berpengalaman, menurut saya itu adalah hal yang lumayan membuat saya khawatir. Pada saat saya mengumumkan kalau saya itu mau memperkenalkan jajanan pasar Indonesia di festival kali ini, ternyata banyak sekali dukungan dari teman-teman komunitas Indonesia di grup saya. Belum jualan saja saya sudah mendapatkan pesanan-pesanan online dari mereka karena mereka itu merasa takut kalau nanti kue-kue yang akan saya jual itu laris manis dan mereka tidak kebagian. Sehingga mereka itu berlomba-lomba untuk DM saya dan meminta saya untuk menyisihkan kue-kuenya sebelum dijual. Ternyata begitu kangen merekanya dengan jajanan pasar Indonesia ini. Padahal target saya adalah orang-orang di sini. Ternyata saudara-saudara kita yang setanah air ternyata juga ikut kegirangan. Sayangnya karena terlalu sibuk dan terlalu excited, saya itu lupa memvideokan dari awal hari pertama teman-teman.
Tapi masih untung karena Pak Su juga masih sempat untuk memvideokan beberapa kesempatan di mana teman-teman komunitas Indonesia dan juga para pelanggan yang mampir ke booth kami. Di sini mereka terlihat sangat antusias, apalagi karena melihat kue yang mungil yang berwarna-warni dan merasa aneh dan lucu ya. Karena penasaran, banyak sekali orang-orang yang mampir dan ternyata respon mereka itu sangat positif. Kesempatan kali ini kami memperkenalkan kue tradisional Indonesia ke masyarakat Kanada, khususnya di Halifax, juga mendapat sambutan luar biasa karena ini adalah pertama kalinya komunitas Indonesia ikut berpartisipasi di International Food Festival seperti ini. Pada awalnya saya itu berencana membuat 7 atau 8 macam kue tradisional untuk festival kali ini. Tetapi karena saya kerjakan sendirian dan hanya dibantu oleh Pak Su, akhirnya tidak sanggup teman-teman. Jadi terakhir kami itu hanya sanggup membuat 5 macam kue. Itu pun kue talamnya saya itu bagikan 2 versi. Jadi talam ketan hitam dan talam ketan putih. Ada juga lupis, klepon, nastar, dan bika Ambon. Yang paling membuat saya sedih itu adalah bika Ambon, karena membuat bika Ambon ini memerlukan waktu dan juga perhatian khusus. Jadinya banyak sekali yang gagal karena saya itu lupa untuk memperhatikan apinya. Ada yang gosong, ada yang pokoknya macam-macam deh kejadian di bika Ambonnya. Jadi bika Ambon yang ada itu hanya 2 loyang dan sudah habis di hari pertama. Saya juga sangat gembira karena kue-kue kami itu ternyata rasanya cocok di lidah orang-orang di sini. Terutama lupis teman-teman. Kelihatannya aneh karena saya itu tidak menyangka lupis menjadi favorit selain daripada nastar. Kalau nastar orang-orang itu mencobanya setengah-setengah hati. Tetapi begitu pas dimakan semua komentarnya itu enak. Nah, kalau lupis banyak sekali orang penasaran karena bentuknya yang segitiga. Tetapi saus gula merah kami itu sangat enak, jadi pas dipadukan dengan lupis dan juga kelapanya banyak mendapat masukan positif dari orang-orang yang membelinya. Ini adalah hari kedua kami menjual jajanan tradisional Indonesia dan sayangnya di hari kedua ini kami tidak sanggup lagi menyediakan bika Ambon. Jadi hanya ada 4 macam teman-teman, yaitu ketan putih, ketan hitam, lupis, klepon, dan nastar. Ternyata 5 ya teman-teman. Dan responnya sangat luar biasa karena kita di jam 3 saja sudah habis. Kita itu tadi buka di jam 12, jam 3 saja sudah tidak ada dan ini kondisinya sudah banyak sekali yang kosong. Alhasil saya minta Pak Su untuk segera bikinkan lagi kue talam 1 loyang dan segera diantar. Kue talam yang kali ini dibikin oleh Pak Su tanpa bantuan saya, hanya berdasarkan baca resep. Ternyata juga berhasil walaupun ada sedikit yang belum rapi, tapi ini sudah ditunggu oleh pembeli teman-teman. Jadi harus segera dipotong karena keadaannya masih panas, jadi potongannya tidak begitu rapi. Tapi nggak apa-apa, semua ini adalah proses kita belajar. Senang sekali mengikuti festival kali ini, semoga ke depan kita bisa lebih mempunyai persiapan dan juga menu-menu yang lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, kita jumpa lagi di video berikutnya ya, sampai jumpa lagi, bye!